Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dulur, tiap hari kita ngaji gini, ada nggak rasa bosan, rasa capek, rasa wis gitu? Buatan Gus. Ada nggak Insya Allah tidak, Gus. Allah bosan buatan. itu, Pak Budi? Ada, Gus. Ya, Kita ada mengembalikan lah. ke awal. Gimana ketika ada rasa bosan gitu membunuhnya? Ya, untuk berbuat baik itu kan harus dipaksa, Gus. Kalau berbuat tidak baik kan Kenapa? boleh nggak? Nah, Pak Budi tadi kemarin makan nasi nggak? makan, Gus. Tadi malam? Nanti malam enggak. Libur kalau malam. Besok? Nanti pagi. Sekarang puasa, Gus. Oh, puasa. Maghrib Nanti insya Allah. sore, Nggih. nanti siang, nanti sore, maghrib, Maghrib insya Allah. makan nasi. Besok Pak Burman makan nasi nggak? Bukan Gus. Pak Burman berarti sudah makan nasi hampir 70 tahun. Ya. Kok nggak bosan Pak Burman? Hah? Ya itu untuk bertahan hidup, Gus. Kalau gitu, supaya bisa mengikuti ngaji. kalau gitu ngaji itu kok tiap hari, tiap pagi, itu untuk bertahan apa? Supaya mengetahui hal-hal itu perintah dan larangan aja, Gus. Nah, kenapa ada yang membutuhkan ngaji tiap hari, tapi kenapa ada yang tidak membutuhkan kira-kira? Nah, itu yang bingung gitu. Nah, ini nanti maksud saya begini. Kita ngaji ya, tiap hari, tiap pagi gini ngaji. Mungkin di mata orang-orang yang tidak ngaji, itu akan berpikir begini, itu loh ngapain, itu loh nggak bosen dah. Yang dikaji ya itu saja, kan gitu. Yang dikaji ya gitu-gitu aja. Paling gitu-gitu aja. Bagi mereka yang belum menemukan nikmatnya ngaji, bagi mereka yang belum menemukan hikmah dari Al-Quran, bagi mereka yang belum mendapatkan jawaban seperti jawaban Pak Burman tadi, ini yang harusnya kita jadikan modal, trigger, amunisi kita untuk membunuh rasa bosan. Jadi, kenapa orang kok nggak bosan makan nasi? Kenapa orang kok nggak bosan minum air? Ya karena otak itu memerintahkan, gitu, tangan untuk nyari makanan, mulut untuk mengunyah atau menelan minuman dan makanan. Kenapa otak kok memerintahkan begitu? Ya karena ada panggilan dari saraf-saraf yang ada di alat-alat pencernaan ini, ya kan, untuk mengatakan aku lapar. Maka kemudian otak menerima itu, kemudian sebagai komandan dari seluruh anggota tubuh, otak memerintahkan untuk segera kaki berjalan menuju makanan, mata melihat, hidung mencium, lidah merasa, gigi mengunyah. Kan gitu. Nah, ketika orang tidak butuh ngaji,
ketika orang tidak butuh sholat, ketika orang tidak butuh puasa, ketika orang tidak butuh sedekah, itu karena alat-alat pencernaan ruhaninya tidak mampu mendeteksi rasa lapar itu. Sehingga dia tidak mampu meminta kepada hati sebagai komandan ruhani untuk memerintahkan kepada mata untuk melihat ayat-ayat Quran, tangan untuk bersedekah, maupun lidah untuk ngaji dan berdakwah. Padahal sedekah, sholat, tarbiyah atau ngaji, ibadah-ibadah itu adalah kebutuhan nutrisi rohani. Nutrisi rohani. Kalau nasi, air tadi adalah kebutuhan nutrisi jasmani, yang itu secara alamiah manusia akan mencari dan memenuhi kebutuhannya automatically. Nah, kebutuhan rohani tidak bisa automatically. Kebutuhan rohani itu harus ditumbuhkan, dilatih. Sehingga saraf-saraf rohani kita memanggil untuk mengatakan, aku lapar, aku butuh ngaji, aku butuh sedekah, aku butuh sholat, aku butuh puasa, dan seterusnya. Itulah. Kalau jasmani ini komandannya adalah otak, ruhani komandannya adalah hati. Nah, ini harus antara otak dan hati ini harus sinkron supaya apa? Mata ini bisa melek ketika tahajud maupun ngaji. Mata ini yang ngomandani kan otak nih. Ya kan? Sementara kebutuhan untuk melihat kebenaran, mata hati, komandannya hati itu. Nah, maka kata Pak Burman tadi, kenapa kok nggak bosan ngaji? Ya, karena saya membutuhkan lampu dalam kegelapan ini, saya membutuhkan peta dalam perjalanan hidup ini. Dan yang terpenting adalah saya membutuhkan guru untuk membimbing saya. Karena peta saja kan kadang nggak cukup, tapi butuh pemandu. Petanya benar, kalau pemandunya nggak pengalaman, nggak benar, ya akhirnya keliru juga. Quran ini peta jalan, tapi kadang yang memandu nggak benar, ya kemudian kesesat nggak karu-karuan. Ya kan? Diterjemahkan menurut kepentingannya masing-masing. Jadi ayo kita pandu kebutuhan ruhani kita, itu selalu lapar, selalu haus. Lapar akan pahala, lapar akan petunjuk Allah, haus akan bimbingan dan siraman ruhani. Itu harus kita tumbuhkan memang. Kenapa? Sebenarnya memang kalau nggak ada setan, nggak ada dajjal sebagai penyakit tanaman itu, maka kebutuhan itu sudah tumbuh. Karena ruhani manusia itu kan aslinya fitrah putih bersih. Seperti yang kemarin kita bahas tentang keislaman itu, ya kan? Bahwa sebenarnya manusia semua itu adalah Islam. Sejak di alam ruh. Nah, sehingga ketika lahir, misalnya nggak ada setan sebagai common enemy kita, manusia akan dengan sadar menuhankan Allah, automatically kebutuhan rohani juga tumbuh. Tapi kebutuhan-kebutuhan rohani ini dirusak, diganggu oleh setan, sehingga menjadi tidak tumbuh. Manusia merasa tidak butuh. Karena kebutuhan tidak tumbuh, rasa lapar terhadap ajaran, rasa haus akan bimbingan ini ditutupi oleh rasa haus yang lain. Apa itu rasa haus yang lain? Haus akan jabatan, lapar akan kedudukan, itu rakus akan kekayaan,
ditutupi ke sana, gitu loh. Ditutupi itu. Seolah-olah itu semua kebutuhan rohani. Itu. Dan sekarang kapitalisme sedang mengajarkan kita ke sana. Ketika sudah punya mobil Avanza, yang itu sebenarnya secara kebutuhan jasmani cukup untuk tidak kehujanan ketika berkendaraan. Tapi karena setan menumbuhkan yang lain, kamu nggak terlalu bangga dengan ini. Kamu akan hebat dan dianggap sukses kalau pakai mobil yang ini. Akhirnya apa? Kebutuhan ruhani berupa sedekah itu kalah oleh kebutuhan jasmani yang ditumbuhkan setan seolah kebutuhan rohani. Apa itu? Kebanggaan. Sehingga ketika dia punya mobil Avanza yang seharusnya sudah cukup, lalu dia punya uang 200 juta lagi, bukannya untuk sedekah memenuhi kebutuhan rohani yang azali, tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang dimanipulasi setan seperti kebutuhan rohani, yakni kepuasan dan dia bilang sebagai kebutuhan ekspresi, gitu loh. Nah ini yang harus saya dan sampean secara cerdas and be smart untuk kemudian mengendalikan itu. Supaya apa? Balance antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Sehingga ngaji seperti ini itu penting untuk mengendalikan itu. Oh iya, kalau nggak kayak gitu, nanti kita tidak akan saling tersemangati. Sampean ini ya, semua ada 191 kamera ini. Sekarang yang hadir di sini. Insya Allah, dengan sampean ngaji seperti ini, mau yang ngantuk maupun yang nggak ngantuk, semua dapat pahala nih. Semua dapat pahala. Yang tua, yang sambil ngeleyek maupun yang sambil nyetir, sambil kerja maupun sambil tenang, semuanya dapat pahala. Tapi kenapa pahala itu tidak menjadi kebutuhan bagi yang nggak ikut ngaji? Iya kan? Loh, gitu loh. Ya karena tertutupi oleh kebutuhan yang dimanipulasi oleh setan tadi. Kasihan, makanya saya ngajak, ayo diajak tuh dulur-dulur. Benar ini. Gitu. Karena penting untuk menjaga kita keep alert. Itu apalagi setan juga mampu menumbuhkan kebutuhan seolah-olah kebutuhan kita padahal enggak. Nah ini yang harus kita, makanya pertanyaan saya di awal tadi, kenapa kok kemudian manusia butuh ngaji? Ya karena rohaninya sudah terbuka, sudah mulai terbebas dari belenggu kebutuhan yang ditumbuhkan setan. Itulah ya. Jadi kita sebenarnya balance. Jasmani kita membutuhkan makan, minum, karena memang secara ini nggak diganggu oleh setan itu. Kebutuhan jasmani kita, tapi kebutuhan ini sering diganggu sehingga yang harusnya muncul tapi tidak muncul. Nah, yang bagi yang muncul kayaknya masih yang dalam perjalanan, yang lagi nyetir, ini ada siapa aja. Banyak yang lagi nyetir, yang lagi di jalan, yang lagi di perjalanan, di kerjaan pun tetap menyempatkan ngaji. Ya. Itu sebagai awal dari kita ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian padi, biji-bijian kurma. Di sini maksudnya itu bukan kok Allah tidak menumbuhkan yang lain. Ini sebagai wakil dari makanan pokok manusia. Nah, Allah itu adil. Kebutuhan jasmani manusia dipenuhi dengan Allah menciptakan makanan-makanan pokok. Kalau di Indonesia, di Arab sana gandum, di Papua mungkin sagu, di daerah sana ya. Kemudian dulu di Madura itu jagung. Nah, sementara di Wonogiri dan Telopo sana gaplek dan seterusnya. Jadi
Ini makanan pokok yang tidak ada kemudian makanan pokok satu lebih hebat daripada makanan pokok yang lain. Tidak ada. Ini hanya karena kebiasaan selera saja. Tidak ada yang lebih priayi daripada yang lain. Tidak ada. Ini sekarang kan diwalik-walik ini. Seolah-olah roti itu lebih priayi daripada padi gitu. Sehingga kalau orang-orang kota ini yang karena diajarin artis-artis itu, kalau pagi tidak mau makan nasi, makannya roti karena nasi mengandung ini itu lah. Nenek moyang kita lo sudah ribuan tahun makan nasi, melahirkan orang-orang hebat, orang-orang pinter yang bahkan lebih pinter dari kita. Sudahlah, jangan mau dibohongi yang aneh-aneh, ya kan? Atau makanan ini lebih tidak ada. Ya, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Ayo, ini pertanyaannya. Duluan mana telur sama ayam? Loh, duluan mana telur sama ayam? Telur, Gus. Telur, Gus. Telur, Gus. Duluan mana ayam sama telur? Ayam, Gus. Lah kok pelin-pelan sampean? Lah, ada Gus. Pertanyaannya begitu. Ya. Telur sama ayam ya Loh, ini telur. ada kaitannya dengan ayat yang kita bahas. Duluan mana telur sama ayam? Telur. Ayam. Kan ini pertanyaannya. Kan Allah berfirman, Allah lah yang Ya. menciptakan yang hidup dari yang mati. Anggaplah telur itu mati. Menciptakan ayam dari telur. Lalu menciptakan yang mati dari yang hidup. Yang mati kan dari ayam. Ayam hidup, telurnya mati. Tapi sebenarnya meskipun nggak mati-mati amat gitu kan. Biji-bijian itu kan mati. Kemudian menumbuhkan tumbuhan dari biji-bijian. Tetapi biji-bijian dulunya juga dari tumbuhan. Lah duluan mana? Tumbuhan sama biji-bijian? Tumbuhan, Gus. Atau biji-bijian sama tumbuhan? Biji. Bijian. Bu Mesti tetap tumbuhan. Jadi lebih dulu tumbuhan daripada biji-bijian. Enggak biji-bijian dulu, baru tumbuhan. Tumbuhan dulu baru. Biji-bijian dulu. Lah, kata Pak Burman biji-bijian dulu, Bu Mesti. Kan sudah ada Allah telah memberikan ini kan dijelaskan tuh tumbuh-tumbuhan biji-bijian. Berarti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dulu atau biji-bijian dulu? Biji-bijian, Gus. Kata siapa Buyem sampean itu kok kayak tahu-tahu. Allah menciptakan, masa Allah nanem-nanem gitu? Masa Allah dulu itu bikin biji-bijian dulu baru bercocok tanam gitu? Masa gitu? Ayo silakan. Menurut saya, Allah menumbuhkan tumbuhan dulu, baru keluar bijian. Oke, itu menurut Bu Mesti. Menurut Pak Burman biji-bijian dulu. Jadi, menurut Bu Satiem, Bu Satiem ini di mana ini? Di Indonesia tak? Di mana ini? Oh, di Ngawi. Bagi awal semuanya mudah, Gus. Nah, Bu Gusnul bilang bagi Allah semuanya mudah. Lah ya, pertanyaan saya, kalau dari ayat ini Allah itu menciptakan yang mana dulu? Yang mati dulu, ya kan? Biji-bijian atau tumbuhan dulu yang hidup? Telur dulu atau ke ayam dulu? Ayam dulu. Biji-bijian dulu, Gus. Mati, yang mati dalam keadaan mati biji-bijian. Oh, sampean lho padha gak weruh kok ngotot itu. Jadi Allah mau menciptakan biji-bijian dulu yang enggak pakai bercocok tanam, ya kan? Allah mau menciptakan tumbuh-tumbuhan dulu pun yang nggak pakai kemudian tumbuhan itu pakai gali lubang juga enggak ya. Allah itu kalau idza arada ayakhluqa syai', ketika Allah ingin menciptakan sesuatu ya cukup pun mengatakan jadilah, maka ya jadi fayakun itu. Nah, tapi kalau dalam ayat ini Allah menumbuhkan al-hayya yang hidup minal mayit dari yang mati. Nah, kalau
pertanyaannya itu permainan kata, maka Allah menyebutkan di sini adalah menciptakan yang hidup itu dari yang mati dulu. Kan gitu. Kalau kita, ini manusia diciptakan dari apa? Dari yang mati. Kita diciptakan dari tanah. Awal-awal kita itu diciptakan dari tanah. Jadi Adam diciptakan dari tanah. Anggaplah itu ya semuanya makhluk ya, semuanya makhluk itu artinya yang hidup semuanya. Tapi secara kasat mata kan memang tanah itu mati ya, benda mati. Meskipun sebenarnya bukan benda mati beneran ya, karena di sana juga kalau kita lihat massa penyusun tanah juga terdiri dari proton, elektron, dan inti atom yang selalu bergerak juga itu ya. Nah, tetapi kan kelihatannya dari yang mati. Kemudian menciptakan Adam menjadi hidup, lalu menciptakan Hawa dari tulang rusuk, anggaplah tulang itu mati, gitu kan. Jadi duluan mana? Ya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan itu. Dzalikumullahu fa'anna tu'fakun. Lah kenapa sudah dengan sekuasa itu kok kamu berpaling dari kebenaran? Sudah pun sekarang semakin terbukti dengan ilmu pengetahuan yang canggih kayak gini, firman Allah Maha benar. Semakin terbukti, semakin kesini itu firman Allah semakin terbukti. Tapi kenapa manusia semakin berpaling? Nah inilah, disitulah kerja-kerja setan dan dajjal itu benar-benar luar biasa. Manusia terpalingkan. Maka beruntunglah sampean-sampean yang sampai di masa yang sangat canggih ini, sampean masih membutuhkan Allah. Karena semakin hari semakin manusia itu dijauhkan dari sana. Faliqul isbah, dialah yang menyingsingkan pagi. Nah sekarang ini kan lagi perpindahan nih dari malam ke siang. Disitulah pagi. Kalau sampean mencermati keagungan Allah, orang sebenarnya menikmati sunrise and sunset. Itu bukan hanya tentang keindahan. Oh, mau ke pantai Kute untuk menikmati sunrise. Oh, mau ke pantai mana? Tanah Lot untuk menikmati sunset. Apa nikmat yang didapat dari situ? Ya untuk faliqul isbah, menyaksikan Allah sedang menyingsingkan pagi. Gitu kan? Yang tersingsing namanya kan menaikkan kerean pagi. Wa ja'alal laila sakanan, dan menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Loh Gus, lah terus gimana yang kerjanya malam? Ya enggak apa-apa, bukan kok dosa. Ya kan? Yang benar itu ya memang yang jam 10 kemudian handphonenya dimatiin. Itu sebenarnya mengamalkan ayat ini. Tapi bagi mereka yang kerja malam juga benar. Gimana kita di perjalanan misalnya kayak di rest area itu kan 24 jam orang membutuhkan bensin, orang membutuhkan makanan, orang membutuhkan toilet, orang membutuhkan, termasuk penjaga-penjaga masjid yang 24 jam itu luar biasa. Yang dimaksud ini adalah siklus. Ya, kalau orang yang jaga malam berarti pagi untuk istirahat. Meskipun ya, metabolisme tubuh kita itu memang sudah didesain Allah untuk kalau malam itu ada mereka melakukan istirahat tuh. Jadi mereka melakukan kayak semacam penyelesaian pembersihan sel, pembersihan racun-racun, kemudian intinya bersih-bersih lah kalau malam itu. Makanya ada tadi yang katanya kalau malam sudah tidak makan gitu biar sehat gitu kan. Itu bagus juga. Wasyamsa wal qamara husbanan, dan menjadikan matahari dan rembulan untuk perhitungan. Makanya ada yang memakai perhitungan asyams. Namanya kalender syamsiah atau kalender sonar. Gitu kan. Yang dipakai oleh Masehi itu adalah kalender syamsiah atau kalender sonar yang memakai perhitungan Gregorian. Sementara ada yang tradisi-tradisi kita, tradisi Islam, kita memakai Qomariyah, bukan Syamsiah, tapi Qomariyah. Artinya kalender lunar, mengayak rembulan. Ini kita pakai Hijriah. Tapi tradisi Jawa, tradisi Bali,
Hampir semua itu juga rata-rata memakai lunar, memakai rembulan sebagai patokan, bukan matahari. Dan itu ternyata lebih tepat sebenarnya. Yang rata-rata tiap bulan itu nggak sampai 30, tapi 29 hari. Makanya yang pakai tradisi Syamsiah atau matahari atau sonar, itu selalu tersisa harinya. Harinya tersisa. Makanya kemudian dihabiskan di tahun-tahun kabisat. Tahun yang bisa dibagi sampai 4 itu ya kan. Itu di bulan Februari biasanya tiap 4 tahun sekali ada bulan Februari yang hanya 28 hari. Di mana yang 2 hari itu dihabiskan dibagi untuk 11 bulan yang lain. Ya gitu caranya. Ngerti nggih? Ngertilah. Ya. Itu saya pernah nulis itu artinya perhitungan Jawa, perhitungan Bali atau perhitungan Indonesia lah, pakai perhitungan lunar atau komaria, terutama bulan Hijriah itu lebih tepat sebenarnya. Mereka tidak perlu mengurangi. Gitu. Kalau sampean coba ke planetarium yang ada di Surabaya juga ada itu di Bandung, itu nanti diterangkan di sana. Bagus sekali caranya. Dan memang Allah Maha Kuasa atas sekali. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah perhitungan yang Allah sudah tentukan, yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Allah juga yang menciptakan bintang. Dulu tidak ada Google Map. Dulu di lautan itu tidak ada yang namanya kompas. Dulu tidak ada. Semua orang zaman dulu bisa menjelajah dunia cukup dengan memakai perhitungan bintang. Jadi rasi-rasi bintang yang di atas itu sudah bisa menjadi petunjuk mana arah barat, timur, selatan, utara, barat daya, barat laut, tenggara maupun timur laut itu sudah ada semua. Sehingga dan mereka nyampe tujuan tuh. Sebelum diciptakan kompas, sebelum diciptakan satelit maupun Google Map, ya sudah. Dan Allah menciptakan itu. Dan nyampe bisa menjelajah juga. Gitu ya. Perdagangan juga berjalan. Jadi kalaupun gelapnya malam di dalam lautan maupun daratan, itu Allah sudah memberi kompas sebenarnya. Alamiah itu. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun, dan demikianlah kami sudah terangkan tanda-tanda kekuasaan kami untuk orang-orang yang tahu. Tapi kadang manusia itu sama Allah, fa'anna tu'fakun, kenapa kalian masih berpaling dari kebenaran, gitu kan? Maka sampean-sampean yang ngaji ini mudah-mudahan tidak pernah terpalingkan dari kebenaran. Mudah-mudahan tetap dibimbing Allah untuk berada dalam kebenaran dengan menjadikan Quran ini sebagai map kehidupan kita, sebagai peta jalan. Cuma ya memang harus bersama-sama ya. Saya disemangati oleh sampean semua. Sampean juga bersama-sama ngaji dengan saya untuk menerjemahkan peta ini. Tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk dipakai menentukan jalan hidup kita. Litah tadu, kata Allah. Ya, untuk memberi petunjuk kita. Demikian. Ada yang mau disampaikan, diterangkan, atau ditanyakan, dinyatakan? Silakan. Ada waktu beberapa menit. Ada? Izin Gus. Silakan Mas Oyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fenomena nih Gus, dulu di saat saya masih kecil lah, itu setiap bulan yang berakhiran ber itu selalu musim hujan, Gus. Dan sekarang nih kemarin ini tidak ada hujan di bulan-bulan yang berakhiran ber itu. Apakah fenomena rotasi yang seharusnya hujan jadi nggak hujan itu bisa berubah gitu tuh, apa karena ulah manusia, apa karena memang ini takdir dari Allah? Apunten. Coba dibuka di surat Ar-Rum ayat 41, Mas Wahyu. Surat Ar-Rum ayat 41. Apunten Gus, di kantor
Oh ya, siapa yang bisa bantu Mas Wahyu dalam surat Ar-Rum ayat 41? Monggo, silakan. Izin Gus. Telah tampak A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau di ayat yang kita pelajari tadi, Allah menjadikan bintang untuk al-barri wal bahr, di lautan dan di daratan, semuanya normal ketika manusia sudah mulai rakus menebang hutan sembarangan, menggali tambang sembarangan segala macam, akhirnya air surut, es di kutub utara mulai panas, mencair, global warming, apa segala macam, ya kan, pemanasan itu terjadi benar. Ini yang disebut Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan firman Allah ini, itu belum terjadi itu, karena 1.500 tahun yang lalu kerusakan belum separah sekarang, tapi sudah diprediksi sama Allah dan maha benar. Ayat yang dibaca tadi surat Ar-Rum ayat 41 itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau sekarang misalnya dulu Oktober, November, Desember itu semuanya hujan, sekarang enggak, ini yang disebut anomali cuaca. Kalau anomali cuaca itu memang terjadi ketidaksinkronan cuaca. Dulu kita gampang, pokoknya bulan sekian itu mesti panas. Saya kalau kecil itu main musim, kita kan pada saat kecil kan punya jadwal tuh, jadwal mainan. Kalau udah Agustus, Juli, Agustus itu udah pasti kita main layang-layang. Kita udah mulai main becek-becekan tuh. Gitu. Nanti apalagi Desember sudah main sudah gitu, jadi beda. Makanya orang punya hajatan pun sekarang enggak, sekarang udah terusak. Oleh apa? Ya ini. Itu dan misalnya di gurun-gurun Sahara sana, itu ternyata tiap tahun itu ditiupkan oleh Allah melalui angin, menyeberangi lautan dan Pasifik itu, sampai untuk menyuburkan hutan di Amazon. Demikian pula oksigen dan hijau-hijauan yang diproduksi oleh hutan Amazon sana itu sangat berpengaruh terhadap oksigen di seluruh dunia. Dan keseimbangan ini antar benua ini sudah mulai terusak. Oleh apa? Rakusnya manusia. Dengan pembabatan hutan yang berlebihan, dengan gurun yang sudah rusak lah. Nah ini yang diprediksi dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu. Sehingga kalau sekarang misalnya ada ketidakseimbangan cuaca, itu kata Allah ya begitu itu, karena bima kasabat aidinas, karena perlakuan tangan-tangan manusia. Makanya SWMA akan mengajak dulur, kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada menahan nafsu supaya tidak rakus. Gimana sih Gus prakteknya? Loh, lah kalau sekarang kita misalnya satu keluarga ada 4 orang, sebenarnya cukup dengan 1 atau 2 kendaraan. Yang 1, 2 kendaraan ini sudah cukup, tapi karena kita rakus misalnya pengen 5 kendaraan. Atau orang-orang kaya yang kemudian dia punya sampai 10-100 kendaraan. Yang kendaraan itu semuanya menghabiskan. Pertama, untuk membuat kendaraan itu kan diambil dari baja atau besi atau tembaga yang ada di dalam tanah. Untuk sesuatu yang hanya dianggurkan dan dibuat pajangan. Nah kalau kemudian semua kendaraan itu dipakai, dia bahan bakarnya dari apa? Dari tanah juga, dari minyak. Kalaupun yang dari sel baterai, listrik, itu malah makin merusak alam itu. Kemudian nanti emisinya dari gas pembuangan, merusak alam juga. Semakin banyak, semakin merusak. Jadi semakin banyak barang yang kita butuhkan, itu semakin merusak alam semuanya dari bumi. Gitu loh. Nah, secara kita tidak sadar ke sana. Makanya insya Allah SWMA ketika mengajak hidup sederhana itu justru untuk melestarikan alam ini. Jadi lestari dunia, lestari akhir.
Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, insya Allah arahan Allah di dalam Quran maupun hadis sebagai contoh dari Rasulullah itu akan membuat dunia ini makin baik, ya. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengikuti arahan Allah dalam Quran dan hadis. Makanya Allah berfirman melalui sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kalian dua perkara, Quran dan hadis. Tamasaktum bihima, jika kamu berpegang teguh pada keduanya, maka lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Semoga dengan kita ngaji seperti ini, kita dibimbing oleh Allah di jalannya untuk tidak ikut-ikutan rusak dan tetap berada dalam kebenaran iman. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'hana al bala wal waba qad al hasdina min al jinni syaitan sa ghafar rabbana natina wa lina sabina min qawmi zalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin. Allahumma arfa' darajatana fid dunya. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على رب العالمين. Mudah-mudahan yang dalam perjalanan semua diberikan keselamatan, suksesan ya. Ada tadi Pak Bakhrul yang sedang di Jogja semuanya, dan yang dalam perjalanan semuanya, yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, kesehatan jasmani rohani, yang sedang bermasalah semoga diberikan Allah solusi yang terbaik, dan kita semua dituntun ila siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinara Pak Bakhrul kalau untuk Jogja. Alhamdulillah Mas Gursus. Tuh Pak Bakhrul dipinarakan Pak Wid tuh Pak Bakhrul. Katuran pinara nggih Pak Bakhrul menawi wonten Jogja. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.